Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan terus bersemangat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan kalian di rumah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan bacaan syahadat, dan yang terakhir yaitu bacaan Asmaul Husna. Jika sudah, hari ini adikku akan menyampaikan tema 2, subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, tujuan belajar pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Yang berikutnya, siswa mampu menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Oke, yang berikutnya, siswa mampu menuliskan pesan dongeng yang dibaca. Kemudian, siswa mampu memerankan tokoh pada cerita yang dibaca. Yang terakhir yaitu siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Selanjutnya, apa toh itu manfaat tumbuhan bagi manusia? Kira-kira apa ya manfaatnya? Sebagai sumber makanan. Nah, sumber makanan itu contohnya apa toh, Pak? Sumber makanan itu contohnya satu, ada beras, sayuran, dan buah-buahan. Nah, itu adalah contoh makanan, sumber makanan. Oke, selanjutnya silakan kalian buka LKS halaman 5. Di situ ada bacaan tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Setelah kalian baca, selanjutnya di situ ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, siapa yang bersahabat baik? Nah, setelah kalian baca, kira-kira siapa? Nah, ada pohon jambu dan tanaman tomat. Selanjutnya, mengapa tanaman jambu biji tidak percaya diri? Apa penyebabnya kok tanaman jambu biji itu tidak percaya diri? Sudah dibaca? Ya, jawabannya yaitu karena tanaman tomat lebih cepat berbuah, jadi dia minder. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Kira-kira kapan ya? Ada yang punya tanaman jambu biji di rumah? Nah, kalian amati. Kira-kira 2 atau 3 pada tahun per tahun. Bisa berbuah sampai 2 atau 3 tahun. Kemudian yang keempat, pertanyaannya, apa pesan dari dongeng tersebut? Menyampaikan tentang apa tuh pesannya? Sudah dibaca? Ya, pohon jambu biji itu tadi semakin mengerti, bersyukur, dan tidak pernah iri hati. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cerita dongeng dan mempelajari apa sifat-sifat karakter yang ada di dalam dongeng. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu. Kita sudah tahu karakternya masing-masing, tapi kita juga perlu tahu apa itu dongeng. Dongeng adalah dongeng cerita khayalan. Biasanya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala. Nah, tokohnya siapa saja kira-kira? Ada manusia, ada tumbuhan, dan hewan. Dalam dongeng itu sendiri berisi pesan-pesan berupa nasihat kepada yang membacanya, agar yang membaca bisa mengambil kebaikan di dalam dongeng tersebut. Selanjutnya silakan dibuka halaman 10, LKS halaman 10. Simaklah cerita kisah pohon rambutan yang kesepian. Silakan dibaca dulu. Jika sudah, maka kita bahas sama-sama ya pesan yang bisa diambil dari dongeng tersebut. Pertama, hendaknya hidup kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kita hidup ini haruslah bermanfaat. Nah, yang kedua,
pesan yang bisa diambil, mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, kita jika ada orang yang salah, seburuk apapun dia, kita harus bisa memaafkannya. Dibuka halaman 15. Di situ ada cerita tentang pengembara dan pohon kelengkeng. Kalian coba tuliskan pesan di dalam dongeng tersebut di buku tugasmu. Dikumpulkan nanti kalau sudah selesai. Nah, sekarang kita pelajari tokoh dan sifat tokoh sesuai dengan cerita. Apa tuh itu tokoh? Kira-kira apa ya? Tokoh itu apa? Dan bagaimana sifatnya? Nah, coba dibuka halaman 23 di buku LKS kalian. Di situ ada contoh kisah kaktus yang suka menolong. Dia suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Kemudian di dalam cerita itu pasti ada banyak tokoh. Kalian tentukanlah tokohnya dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam tokoh tersebut. Silakan dipelajari dulu. Dan jika sudah, lanjut berikutnya kita bahas sama-sama. Nah, di dalam cerita itu ada 4 tokoh, ada 4 tokoh dengan sifatnya masing-masing. Nah, kita buktikan bagaimana tokoh ini dan apa saja sifatnya. Yang pertama ada Pinus. Pinus ini memiliki sifat perhatian. Bisa dibuktikan dalam kalimat berikut. Menasihati bunga mawar agar minta bantuan kepada kaktus. Kemudian ada tokoh yang kedua, bunga mawar. Bagaimana sifatnya? Bunga mawar itu mempunyai 2 sifat yang terdapat di situ. Ada sombong dan suka mengejek. Kita bahas yang sombong dulu. Sombong ini terdapat pada kalimat tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku. Itu termasuk sifat sombong. Kemudian yang suka mengejek. Lihat tanaman itu penuh duri dan tampak menyeramkan sekali. Di situ terlihat sifat mengejek. Berikutnya ada karakter yang ketiga yaitu bunga matahari. Karena dia di dalam cerita itu sangat perhatian, bisa dibuktikan dalam kalimat berikut. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Nah, dia menasihati, dia peduli, artinya dia perhatian. Kemudian berikutnya ada kaktus. Kaktus ini mempunyai 2 sifat, yaitu sabar dan baik hati. Sabar bisa kita buktikan dalam kalimat berikut. Kaktus tidak pernah marah mendengar bunga mawar yang mengejeknya tadi. Kemudian baik hati. Baik hatinya bagaimana? Dia suka menolong burung pipit dan bunga mawar untuk mendapatkan air. Oke, selanjutnya kita tadi sudah mempelajari apa itu dongeng dan bisa memahami apa saja tokoh-tokoh di dalam dongeng beserta sifatnya. Ya, sekarang Patiku tutup ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan enggak ya? Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang dongeng? Gimana? Senangkah? Atau justru sedih mendengar ceritanya? Nah, harusnya bisa kita petik, kita ambil cerita dari dongeng itu, ambil kebaikannya. Selanjutnya Pak Ibu beri tugas yang pertama yaitu pelajari kembali materi bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Dipelajari kembali yang Pak Ibu sampaikan tadi. Kemudian setelah dipelajari, kerjakanlah latihan soal tema 2 subtema 1, yaitu uji pembelajaran 1 sampai dengan 6. Setelah selesai, dilanjut dengan uji subtema 1 di LKS kalian masing-masing. Oke, sekian yang bisa Pak Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.